wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Khairul Munadi, ST, Master Engineering, selaku Dirjen Dikti Kemendikti-Saintek. Yang terhormat Profesor Dr. Trihanggono Ahmad, Dr. MSI, selaku Ketua Tim Satgas Percepatan BPDS Kemendikti-Saintek. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Triyogi Yuwono, DA Ibu Asian N, selaku Rektor UNUSA. Yang kami hormati Dekan FK UNAID, FK UNS, FK UNUSA, FK Universitas Ciputra dan FK UHT, serta para Direktur Rumah Sakit Pendidikan dan seluruh peserta fokus grup discussion yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, untuk Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, dan juga guru saya ini Pak Rektor UNUSA, kemudian ada Prof. Tri ya, selaku tenaga ahli menteri dan juga Koordinator Satgas Percepatan BPDS, Bapak Ibu para Wakil Rektor, para dekan ya, dan Bapak Ibu sekalian yang telah berhadir di ruangan ini. Pertama-tama tentu saja puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah yang kita terima pada hari ini. Sejak awal ya, program akselerasi ini sudah menyasar tidak hanya isu pemenuhan ataupun produksi, tapi juga isu distribusi ya. Nah, mudah-mudahan dengan pendekatan tersebut ya, kita tidak saja memproduksi ataupun memenuhi kebutuhan dokter dari sisi jumlah, tapi juga bisa memenuhi kekosongan ataupun maldistribusi yang selama ini terjadi ya. Karena ini banyak di antara penyelenggara pendidikan atau perguruan tinggi yang baru untuk pertama kalinya menyelenggarakan pendidikan spesialis, maka dipandang penting untuk kita membuat satu langkah-langkah strategik yang betul-betul bisa menjawab kenapa Kementerian Dikti-Saintek melakukan suatu kegiatan akselerasi peningkatan akses dan mutu pendidikan spesialis. Jadi untuk itu memang ada langkah-langkah yang tidak biasa dilakukan dengan proses pembukaan prodi spesialis yang selama ini berjalan. Nah, ini harus kita pahami bersama. Jangan sampai nanti langkah yang dilakukan ini tidak mencapai sasaran yang seharusnya ditetapkan. Melalui PHTC-nya yang pada 15 Agustus Pak Presiden merencanakan ya, membuka 148 prodi spesialis dan subspesialis. Yang alhamdulillah di bulan Februari ini target tadi terlampaui. Kita sudah berhasil menerbitkan izin 160. Beberapa di antaranya berarti perlu kan? Kalau perlu boleh nggak ditempatkan di sini? Ya boleh. Hanya tak perluannya. Walaupun ini Surabaya, karena jumlah objek yang lain mungkin sudah bergeser ke aspek subspesialis. Prof. ini tidak praktek SP1. Beliau sudah lebih banyak subspesialis. Dan di objek itu kuat. Kalau penyakit dalam masih begini. Bisa saja Pak Rektor datangi rumah sakit, oh ya bisa. Tapi jangan sampai individual. Maka dibangunlah yang kita sebut sebagai sistem kesehatan akademik. Jadi ada dalam konteks satu sistem kesehatan. Unsurnya apa saja? Dan penyedianya adalah
perguruan tinggi yang menggunakan adalah rumah sakit, tapi otoritasnya ada pada dinas kesehatan. Misalnya gym ya, USG dan sebagainya, itu USG untuk apa? Untuk pelayanan. Jadi harus menyediakan siapa? Ada direktur rumah sakit di sini. Jadi saya harus bergeser dari direktur rumah sakit harus di depan sebenarnya. Di masa lalu tidak terjadi. Kenapa? Karena tadi mengembangkan pendidikan ini bukan hal yang mudah, terutama di aspek pendidikan spesialis. Dan kami mempercayakan menjadi privilege bagi para pembina karena sudah cukup establis mengembangkan ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Di sini ada dekan-dekan dari Fakultas Kedokteran pendiri PPDS dan juga pembina, kemudian juga ada Direktur Rumah Sakit Pendidikan, ada juga Direktur Rumah Sakit Jejaring. Barangkali dari Rumah Sakit Dr. Bangun mungkin ada yang ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bayangan saya jangan sampai ada terbetik biaya dari yang kita yang butuh gitu. Nah, kita dalam waktu dekat ini berencana karena kami ini gamang. Artinya kita belum pernah buka, belum pernah ada start PPDS di kita yang sudah rutin di Ulusan. Menurut kami ini kan sangat diperlukan supaya terbiasa sistem itu bisa jalan dengan kita mulai ada kiriman PPDS dari institusi induk, dalam hal ini dari UNER. Nah, kami gamangnya satu proses itu sendiri, yang kedua seperti yang kami alami terkait dengan kerjasama antara FK Unusa, FK UNER sudah ada, namun dengan antar rumah sakitnya itu masih dalam proses dan itu cukup panjang juga prosesnya. Itu yang mungkin dari teman-teman juga perlu tindak lanjut berikutnya. Mohon dibantu nanti dari pihak UNER dan juga dari UNS kayaknya juga masih berproses. Semoga nanti bisa dibantu untuk penyelesaiannya. Saya kira itu dari saya, monggo Prof. Tri untuk menjawab. Dan itu menjadi challenge kita bersama. Lalu terbangun aspek kesejahteraan tadi. Itu prinsipnya. Secara teknis betul tadi bahwa kenapa harus ada pembina? Sudah kelihatan kebutuhannya. Pendidikan spesialis ini bukan pendidikan yang sederhana. Bagaimana membangun akademik atmosfer di suatu rumah sakit yang dasar awalnya adalah pelayanan kesehatan. Yang implementasi di masing-masing pihak bisa saja ada perbedaan, tapi seru. Nah, dengan dasar itu sudah akan mereduksi dan aspek pembiayaan yang diperlukan. Dan para institusi pembina ini juga Kementerian sudah menyediakan privilege tertentu, ada bantuan-bantuan hibah dan sebagainya dalam pengembangan institusi. Sehingga ini mohon menjadi keyakinan pemanggilan bersama, termasuk keyakinan dari rumah sakit bahwa ini pasti akan berikan keuntungan. Kemudian Pak Tri, kita ketemu lagi walaupun di Sorong sekarang. Pak Rektor, gini Pak, ini ada satu peraturan yang akan, kalau ini sudah berjalan 2 tahun kemudian ada akreditasi, dan kalau dalam kesehatan di stop. Ini mungkin Pak Tri bisa menerangkan pada kami. Yang kedua, kalau kita menentukan jatah 5, boleh nggak 2 ini sebagai staf? Karena kurang, swasta kan tahu. Boleh nggak 2, lalu 3 ini yang di daerah 3T. Itu aja dulu Pak. Masih Sama-sama dari Ciputra ya. Baik, saya Endi dengan FK Ciputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Pak Dijen, terima kasih. Jadi kami sebagai FK pengusul dan tentu dengan pembina kami Prof. Eti dari UNER, pada waktu mulai ini kan kita sudah bekerja sama fakta integritas dan lain-lain. 3 hal yang kita berdiskusi terus. SDM-nya, dosennya, kemudian kurikulum, kemudian sarana prasarana, itu sudah rumah di sini ya. Itu yang sampai kami terakhir kita diskusikan
sebelum ini akan mau berjalan karena pendidikannya. Tapi motivasi kami yang disampaikan Pak Tri adalah setelah itu. Jadi setelah itu Anda lulus, mau dibawa kemana? Jadi rumah sakit mana yang membutuhkan. Dan itu kita harus tahu. Jadi akhirnya kalau kita menerima 4, kamu harus tahu kemana rumah sakit mana. Ini tambah bulat lagi bagi kami. Karena yang pertama tadi belum selesai, kita harus datang ke rumah sakit di daerah membutuhkan. Padahal menurut saya waktu saya masih di profesi dulu, waktu BKDS itu kami ada Ambon dan lain-lain yang membutuhkan. Di sana fasilitasnya tidak ada. Padahal rumah sakitnya butuh spesialis. Anestesi tidak ada. Nah, kondisi-kondisi itu yang tentunya menyebabkan kalau kita pilih lulusan tidak bisa bekerja. Nah, apakah itu kamu yang menambah kamu yang 3 tadi dari awal sudah bingung karena akan mulai pertama kali, padahal di luar sana masih bermasalah. Nah, siapa yang memikirkan itu? Apakah kami juga yang memikirkan itu? Terima kasih. Untuk selanjutnya tentu masih ada hal-hal yang perlu disinergikan antara FK pengusul, FK pembina dengan rumah sakit pendidikan dan juga rumah sakit jejaringnya, juga para KPS baik dari FK pembina maupun FK pengusul. Kita berharap nanti akan ada komunikasi dan juga koordinasi lebih lanjut tentang hal ini untuk mewujudkan kolaborasi. Nah, yang ada di sini tadi kok hilang ya. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada kita panjatkan kehadirat Rabbil Subhanahu wa taala yang atas isinya kita diperkenalkan dari segala nasihat dalam berada kita insyaallah untuk berjaya pula. Yang sama-sama kita hormati Pak Dirjen, Pak Anu selaku Ketua Yarsis, kemudian Bapak Rektor, ada Pak Rektor UNER, Pak Tundun, Pak Rektor Batik, dan kalau nggak salah Pak Rektor UC-nya izin kemarin diwakilkan pada Ketua Yayasan dari mungkin ada Prof. Mardeni dari saya. Pak Tundun, Pak Sekretaris Universitas Erlangga, Pak Rektor dan para, dan tentu saja ini Ibu yang selalu seger ini Ketua LLDT luar biasa. Saya tanya tadi puasa seger sekali. Terima kasih Prof. Tri matur nuwun sangat. Baik kawan-kawan pers, ini hari ini kita insya Allah sebentar lagi kita akan men-launching PPDS di Surabaya ini. Ada berapa? 5 tambah 2 tambah 2 9 PPDS, 2 di UNUSA, 2 di UC dan 5 di UHT yang saya langsung saja Pak Dirjen mungkin menyampaikan sesuatu dulu. Terima kasih Pak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mungkin langsung saja. Terima kasih teman-teman pers yang sudah berhadir. Barangkali sebelum kita memulai nanti konferensi pers, tentu saja atas merespon nanti pertanyaan-pertanyaan yang mengalir dari teman-teman pers, kami ingin menyampaikan yang pertama adalah bahwa program akselerasi ataupun percepatan pendidikan dokter spesialis ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden ya, pada beberapa kesempatan yang meminta agar pemenuhan kebutuhan dokter spesialis ini bisa menjadi prioritas. Nah, atas dasar itu kemudian Bapak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menindaklanjuti arahan Bapak Presiden, kemudian pada 22 Juli 2025 membentuk semacam gugus tugas ya, atau task force percepatan. Beberapa catatan terkait dengan proses ini, tentu saja kita ingin mendorong aspek kemitraan dalam kerangka sistem kesehatan akademik ya, ataupun SKA, untuk menguatkan kemitraan berbagai pihak, perguruan tinggi, kemudian pemerintah daerah,
rumah sakit, pihak swasta dan lain sebagainya untuk bisa bersama-sama ya membangun kemitraan dalam pemenuhan kebutuhan ini. Kemudian yang kedua adalah dalam implementasinya nanti ya ini merupakan salah satu terobosan agar aspek distribusi yang selama ini menjadi isu utama juga bisa diselesaikan. Nah, sehingga tadi juga kita sudah berdiskusi dalam penerimaan ya mahasiswa baru nanti, peserta didik baru, tentu saja dari awal sudah diidentifikasi nanti distribusinya kemana, termasuk juga aspek pembiayaan. Bukan pertama adalah penambahan kuota dan pembukaan prodi baru yang hari ini kita launching. Kemudian yang kedua adalah deployment residen ya ke rumah sakit dan daerah-daerah sehingga bisa meningkatkan pelayanan kesehatan yang ada. Kementerian yang sudah memberikan izin untuk melaksanakan pembukaan program pendidikan dokter spesialis. Dan ini lama ceritanya menunggunya itu. Karena kan selama ini program pendidikan dokter spesialis itu kan hak prerogatif mutlak untuk perguruan tinggi negeri. Oleh karena itu ada 3 hal Pak Dirjen, tentu setelah menyampaikan rasa terima kasih atas kebijakannya itu, tentu yang kedua menjadi tantangan bagi kita semua yang telah diberikan kewenangan Bu Ellen Dikti untuk membuka program pendidikan dokter spesialis tadi itu. Bahasa Jawanya, kon bener iso enggak kon? Kan kira-kira begitu. Apa betul kamu bisa gitu? Oleh karena itu amanah ini Pak Rektor harus kita buktikan Pak Rektor ITS, Pak Rektor Urusan. Pak Rektor Urusan ya, dan teman-teman dari UAT maupun dari Ciputra, Pak Rektor, kita buktikan Bu Dekan FK UNER bahwa dengan kerjasama itu insya Allah Prof. Tri kita bisa untuk melaksanakan amanah yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen tadi itu hanya bisa kalau kita bisa kerjasama dengan yang lain di antara kita. Kompetisi itu lama-kelamaan, buku yang terakhir tadi pagi saya baca itu menyebabkan kelelahan ya, menyebabkan lelah dan menyebabkan rapuh, tapi harus bergeser ke kerja sama bersinergi. Yang ketiga, tentu yang paling akhir kita akan membuktikan bahwa setelah amanah yang diberikan sinergi ini, tapi kita ingin memastikan monggo semuanya ada tempat duduk ya kita ingin membuktikan bahwa dengan kerjasama yang baik hasil dari dokter spesialis yang kita akan kerjakan ini insya Allah itu bisa memenuhi harapan dari Pak Presiden tadi itu yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen. Intinya itu mumpung panjenengan sama-sama ngumpul semua, ayo kita bertekad untuk membuktikan bahwa pintu yang telah dibuka untuk pendidikan dokter spesialis kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Bukan dengan bersaing di antara kita, tetapi kita ingin bekerja sama bareng-bareng untuk memenuhi amanah dari Pak Presiden. We can, bukan I can. Yang bisa itu we, bukan saya. Oleh karena itu saatnya kita bergandengan tangan untuk bersama-sama memenuhi amanah dari Pak Presiden tadi itu. Karena amanah dan diberikan, insya Allah saya tidak menolak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati semuanya hadir, ada Prof. Nuh, juga Prof. Dirjen ya, semuanya yang hadir, semuanya ada para rektor. Kami sangat bersyukur sekali bahwa PTS diberi amanah untuk menjalankan program negara. Ini menjadi komitmen dan konsisten kami bersama-sama untuk PTS. Saatnya membuktikan ada Pak Rektor UNER dan juga UNS yang mendampingi PTS di wilayah 7 Jawa Timur. Ini menjadi nilai yang
luar biasa bagi kami dan semoga ini lebih bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kami ucapkan selamat dan sukses untuk PTS yang diberi amanah. Semoga mutu menjadi kekuatan dan fondasi untuk menciptakan SDM unggul Indonesia Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi mungkin sudah saya sampaikan ya, dari arahan Pak Presiden itu ada kebutuhan ya sekitar 148 PPDS baru gitu ya untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis. Nah, dalam konteks itu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ya melalui arahan Pak Menteri membentuk tim percepatan ya untuk pendirian program PPDS baru ini, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kita sudah menghasilkan 160 program PPDS baru yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk juga beberapa daerah yang baru pertama kali mendapatkan ataupun dibuka program PPDS baru gitu ya. Dan satu hal lagi seperti yang tadi sudah disampaikan, melibatkan berbagai stakeholder ya dengan penguatan kemitraan, sehingga juga pada kesempatan ini banyak program PPDS itu dibuka juga di perguruan tinggi swasta yang ada. Mungkin demikian ya. Pak Dirjen, mungkin soal pemerataan ini masih jadi masalah mungkin sentral kepada kota-kota besar ya. Nantinya akan seperti apa Pak? Nah, itu salah satu yang menjadi sasaran untuk diselesaikan dengan program percepatan ini. Ya, tentu saja kita juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan gitu ya. Nah, dalam hal nanti penyelenggaraan PPDS ini, para peserta didik itu sejak awal memang sudah ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada, apakah di daerah, di rumah sakit, dan seterusnya. Nah, sehingga pada saatnya nanti ketika peserta didik menyelesaikan, dia sudah jelas ya peruntukannya kemana gitu ya. Nah, dari program ini juga kita berharap ya semakin kuat interaksi antara nanti kampus dengan pemerintah daerah dalam memetakan kebutuhan ini ya, sehingga nantinya kekosongan-kosongan yang ada itu bisa terisi. Jadi walaupun namanya akselerasi, tapi tetap saja mutu ya, kualitas itu harus dikedepankan karena ini menyangkut dengan patient safety ya, nyawa manusia. Nah, dalam perjalanan ini tentu akan ada proses monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa penyelenggarannya tetap sejalan dengan aspek mutu. Okay. Dan kita akan terus memberikan penguatan ya, dan juga pemantauan. Karena itu dalam beberapa skema ya, ada universitas mitra yang membina ya. Nah, dengan begitu kita berharap bahwa program-program studi yang baru dibuka ini nanti memang mendapatkan pembinaan secara langsung dari program-program studi ataupun universitas yang sudah lebih dulu ya, sudah lebih dulu mapan ya, sudah melangsungkan program pembelajaran sejak lama gitu ya. Dan ini juga kita mintakan sebagai bagian dari tanggung jawab nanti universitas mitra untuk memastikan ini. Terima kasih. Angkanya secara umum ya termasuk ya, silakan Pak Tri mungkin bisa ini. Salah satunya Jawa Timur ini menjadi provinsi dengan perguruan tinggi swasta yang membuka PPDS baru. Di samping Jawa Tengah, sebenarnya di Pulau Jawa hampir merata. Tadi yang Pak Dirjen sampaikan, ada 11 provinsi baru sebetulnya yang untuk pertama kalinya membuka spesialis. Itu di luar Jawa banyak kan. Ini salah satu strategi untuk mengatasi distribusi tadi. Karena pendidikan spesialis ini di saat pendidikan berjalan, pelayanan spesialis pun sudah dapat didorong. Itu kelebihannya ya. Jadi sekarang sudah tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa. Itu salah satu upaya kita mendorong distribusi. Lalu dilibatkan juga
lebih banyak rumah sakit baru. Dulu kan terkonsentrasi pada PTN lah ya, dengan rumah sakit. Sekarang sudah lebih banyak lagi perguruan tinggi yang terlibat dan rumah sakit. Tapi itu lebih Mereka yang mau melakukan pengabdian, sehingga di saat awal formasi yang tersedia itu sudah diarahkan mau ditempatkan di mana. Memang kecenderungan, ya, terutama di berbagai daerah itu, mereka sudah terbiasa bekerja di sana, karena biasanya retensinya akan lebih baik. Namun bukan berarti ini tertutup hanya untuk mereka. Yang jelas formasi tersedia, siapa yang mau, begitu. Tentu melalui seleksi nanti yang terbaik yang akan ditempatkan. Ada afirmasi disebutnya bagi mereka yang memang sudah terbiasa mengabdi di wilayah-wilayah tersebut, dengan tetap menjaga standar mutu tadi. Jangan lupa nih para rektor juga diberi kesempatan. Oh, saya kira ini bentuk komitmen kita bersinergi antara paling tidak ada 3 perguruan tinggi saat ini, UC sama UAD. Kita berkolaborasi bersama untuk bagaimana memanfaatkan amanah dari pemerintah ini kepada kami bertiga, dan sepenuhnya kalau hitung-hitungan bisnis kan ini tidak ada untungnya, mohon maaf. Oleh karena itu full kami sampaikan bahwa komitmen kami bertiga ini betul-betul untuk pengabdian. Kami mengabdi pada bangsa dan negara, dan semua produk nanti lulusan PPDS ini akan kami dedikasikan sepenuhnya untuk bangsa dan negara. Tapi kalau memang dihitung bisnis, saya mikirnya dulu itu bisa nerima 50 gitu. Ternyata cuma 4. Jadi kalau kita hitung tuh enggak, dari sisi ekonomis memang tidak. Tapi memang konsentrasi kita tidak seperti itu. Kami lebih pada ini sebuah kepercayaan dari pemerintah pada kami bertiga, dan oleh karena itu kami akan dedikasikan semuanya untuk bangsa dan negara. Saya kira itu sepakat dengan Mungkin dari Pak masing-masing rektor. pembina Dawati sama. merupakan suatu bentuk dukungan dari Universitas Airlangga sebagai pembina program pendidikan dokter spesialis yang dilakukan oleh 3 universitas, terutama yang swasta ya. Nanti ada prosesnya, nanti akan membina bagaimana proses pembelajaran dan sebagainya sehingga menghasilkan suatu output yang terstandar. Itu yang akan kami jaga di sini, karena terkait masalah pendidikan dokter ini kan yang berhadapan langsung nanti kan ada dengan manusia. Intinya sekali lagi bagaimana hasil dari pendidikan ini nanti bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Mungkin ada SDM tertentu khusus untuk membina ini yang disiapkan. Iya, nanti kan kita siapkan untuk pembina-pembina misalnya pendidikan dokter spesialis, OPCIN dan sebagainya dari SDM yang dari OPCIN yang berada di UNER juga untuk pembina yang ada di pendidikan dokter yang dilaksanakan di perguruan tinggi swasta. Berarti berapa SDM-nya, Pak? Kalau di UNER sih cukup banyak ya SDM di UNER yang itu. diterjunkan? Yang diterjunkan nanti kita lihat minimal kan pendidikan dokter spesialis ini minimal harus memiliki 5 ya kalau tidak salah 5 pendidikan subspesialisnya itu ada 3 kalau nggak salah ya dua itu yang minimal juga S3 dan sebagainya. Nah, dari situ nanti kita akan evaluasi proses pembelajarannya seperti apa, dan kita tentunya akan memonitor hasil dari proses pembelajaran ini terkait masalah output nanti yang dihasilkan. Ya, itu supaya standarisasi kelulusan itu bisa kita jaga dengan baik. Harus standarnya UNER ya? Ya, paling tidak kalau karena pembina. Iya, harus Karena mau nggak mau yang bertanggung jawab. Monggo dari Pak Rektor UHT. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami dari Universitas Hang Tuah pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberi kesempatan dan peluang kepada perguruan tinggi swasta untuk bisa membuka prodi spesialis. Kemudian juga kami berterima kasih kepada Universitas Airlangga yang selaku pembina kedepannya nanti, sehingga Universitas Hang Tuah dan perguruan tinggi swasta lainnya yang diberi kesempatan ini bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang memang berprestasi dan mempunyai empati yang sangat luar biasa, terutama kepada masyarakat. Kemudian juga kami berusaha yang terbaik
seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Dirjen, kami tetap menjaga mutu sehingga kami bisa berkontribusi kepada pemerintah, kepada negara dan bangsa dengan memberikan dokter-dokter yang memang berkualitas. Demikian dari kami. Terima kasih. Berapa mahasiswa baru UHT PPDS-nya? Di UHT ada 5 PPDS. Yang pertama opsin, yang kedua spesialis anak, yang ketiga spesialis bedah, yang keempat spesialis jantung, dan yang kelima spesialis anestesi. Apa saja yang disiapkan di UHT untuk kami sudah menyiapkan keseluruhan, kami juga sudah diakreditasi, infrastruktur sudah kami siapkan, kemudian juga dosen-dosen seperti yang tadi disampaikan kami juga sudah siapkan, dan kebetulan di kami hospital base-nya adalah Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Apalagi. Ya, baik. Kami dari Universitas Ciputra menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kemendiktek Saintek yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyelenggarakan PPDS. Saat ini kami memperoleh kepercayaan 2, yang pertama objin dan yang kedua bedah. Untuk itu kami juga menyampaikan terima kasih kepada bimbingan dari LL Dikti 7, Ibu Diah, di mana beliau tidak henti-hentinya mendukung kami sebagai PTS untuk memperhatikan mutu dan impact pada masyarakat, dan ya hari ini kita terima. Dan tentu saja kami berterima kasih kepada pembina kami, yaitu FK Universitas Airlangga, di mana untuk FK Universitas Ciputra juga dibina oleh FK UNER. Jadi ini adalah kesempatan untuk kedua kalinya Prof. Iti ini mohon bimbingannya, kami bisa menyelenggarakan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Ada satu lagi dari UNS. Pembina. Monggo, Prof. Pembina Unusa. Terima kasih. Saya mewakili dari Universitas 11 Maret Solo, yang paling jauh ya, tidak dari Jawa Timur. Terima kasih diberikan kesempatan untuk membina program studi spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi untuk UNUSA. Terima kasih atas kepercayaannya, dan ini tentunya menjadi satu bagian dari kami untuk mengawal proses baik mutu maupun nanti proses pendidikan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tidak hanya standar perguruan tinggi tapi standar nasional yang ada, sehingga yang dihasilkan lulusan-lulusannya memang berstandar, berkualitas sesuai dengan keinginan dari standar pendidikan yang ada dan bisa memberikan dampak kepada masyarakat secara luas. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih.